Kompas Petang, Saudara, Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro ditahan di Divisi Propam Polri. Ia ditahan akibat terjerat kasus dugaan setoran dari bandar narkoba. Kabid Humas Polda NTB Kombes Muhammad Khalid membenarkan bahwa Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra telah ditahan oleh Propam Mabes Polri untuk proses pemeriksaan. Sebelumnya, Saudara, Polda Nusa Tenggara Barat resmi menonaktifkan AKBP Didik Putra Kuncoro dari jabatan Kapolres Bima Kota terkait dugaan keterlibatan dalam kasus narkoba yang menjerat anak buahnya. Kuasa hukum mantan Kasat Reskrim Bima Kota menyatakan tersangka kasus narkoba menuding tindak pidana narkoba yang ia lakukan atas perintah atasannya, yaitu Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Kami menjalankan perintah atasan, yaitu Kapolres, dan Kapolres tersebut adalah yang bernama Ajun Komisaris Besar Polisi Didik Putra Kuncoro SIK MSI. Kami, yaitu Maulangi, menjalankan perintah atasan murni karena dia ditekan, karena dia diperintah melakukan tindak pidana tersebut. Dan konon barang yang ada atau yang ditemukan di dalam ruangan rumah dinas dari Kasat Narkoba tersebut adalah merupakan titipan. Kabid Humas Polda NTB, Kombes Muhammad Khalid juga bilang dari keterangan mantan Kasat Reserse Narkoba Bima Kota, Malaungi, yang bersangkutan mengaku rencananya akan mengedarkan narkoba tersebut di daerah Sumbawa. Mantan Kasat Reserse Narkoba Bima Kota pun diamankan di rumah dinasnya, Saudara. Mantan Kasat Narkoba Bima Kota, Maulangi, ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan 486 gram narkotika jenis sabu dan dinyatakan positif menggunakan narkoba. Yang bersangkutan, Saudara, telah dipecat dengan cara tidak hormat dan ditahan di rutan Mapolda NTB. Ditaruh di dalam atau di luar? Di atas jok. Di atas jok. Melakukan interogasi kepada yang bersangkutan, dan yang bersangkutan mengakui bahwa terdapat barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat neto 488 gram yang berada di bawah penguasaan yang bersangkutan, Kasat Narkoba tersebut. Saat diamankan di rumah dinas yang bersangkutan di Polres Bima Kota Asrama. Saudara, mantan Kapolres Bima Kota dan ex Kasat Reserse Narkoba Polres Bima Kota dicopot dari jabatannya karena diduga terlibat dalam peredaran narkoba. Mantan Kapolres Bima, AKBP Didik Putra Kuncoro, ditahan di Divisi Propam Polri, sementara ex Kasat Reserse Narkoba Bima Kota ditetapkan sebagai tersangka dan diberhentikan dengan tidak hormat karena juga positif mengonsumsi narkoba. Selengkapnya terkait dengan kasus ini kita perbincangkan dengan Komisioner Kompolnas Khairul Anam yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Mas Khairul. Selamat petang, Pak Kabar. Baik, ini tapi nampaknya kurang baik nih kabar dari Bima Kota ini karena Kapolres kemudian mantan Kasat Reskrimnya ini terjerat narkoba. Informasi yang didapatkan dari Kompolnas ini seperti apa sebenarnya? Kalau kita lihat kan secara garis besar anak buahnya kena, kemudian berkicau, Kasat Reskrimnya kena, Kasat Resersenya kena, kemudian Kapolresnya juga kena nih. Iya, artinya memang kita punya PR besar soal narkoba ini, ya, khususnya di kepolisian sebagai penegak hukum. Oleh karenanya memang kami mengapresiasi tindakan Mabes Polri, Propam, untuk juga memeriksa Kapolresnya. Bahkan juga mengapresiasi sudah mencopot Kapolresnya, Pak Kapolda, diganti PLH.
ini baik gitu ya, untuk juga menunjukkan bahwa ada tindakan tegas dan serius mengungkapkannya agar yang lain tidak mengulangi perbuatan yang sama atau membuat efek jera. Nah, cuman memang dalam konteks yang lain kami minta supaya pihak Polda untuk menunjuk PLH harus hati-hati. Kenapa rekam demikian? jejak dan sebagainya. Ya, harus hati-hati dengan rekam jejaknya karena ini kasus narkoba. Kalau ada rekam jejak yang terkait narkoba ya jangan ditunjuk sebagai PLH. Kalau sudah menunjuk sebagai PLH, karena ini masih PLH ya, otoritasnya ada di Polda, segera dievaluasi dan segera diganti. Kalau memang ada rekam jejak narkoba tersebut. Sebentar, saya ingin tidak- konfirmasi dulu, mohon maaf Mas Khairul, saya tahan. Itu berarti dari Kompolnas sendiri ada dugaan ataupun punya track record begitu PLH yang menggantikan Kapolres Bima Kota saat ini juga harus di cross check begitu, apakah pernah menggunakan narkoba atau tidak? Iya, kami punya informasi tapi masih kita telusurin, ya kan, agar ini menjadi catatan untuk semua pihak. Kalau sudah menggunakan narkoba dan sebagainya, ya dia punya rekam jejak itu. Oleh karenanya ya hati-hati untuk menunjuk sebagai Kapolres, khususnya yang ada sangkut pautnya dengan peristiwa narkoba. Karena narkoba ini kan bukan hanya soal dagang biasa, tapi punya jejaring dan sebagainya. Ya, saya yakin kalau ini levelnya Polres, jejaringnya juga minimal level perkotaan. Lah kalau PLH-nya juga punya rekam jejak narkoba, ya jejaringnya nggak bisa dibongkar kejahatannya. Karena yang paling penting narkoba itu tidak hanya soal penindakan, tapi juga jejaringnya soal ini ya, menarik yang disampaikan oleh Mas Khairul. Ini kan kalau kita lihat Kapolresnya ini kan diduga terlibat narkoba. Nah, ini benar menerima uang karena ini proses pengedaran narkobanya atau memang juga ada positif mengonsumsi narkoba? Informasi dari Kompolnas seperti apa? Kami tidak mau mendahului rekan-rekan dari Paminal Propam Mabes Polri, cuman dalam rekam jejak pemeriksaan biasanya mereka detail. Ya, mereka detail. Kalau memang ada informasi terkait penggunaan, menerima uang, atau bahkan terlibat dalam jejaringnya, pasti akan ditemukan oleh rekan-rekan Paminal. Oleh karenanya, barusan juga saya komunikasi dengan rekan-rekan Paminal, kami mendorong rekan-rekan Paminal untuk tegas, transparan dalam bekerja dan memberikan dukungan untuk mengambil tindakan tegas. Berarti dan ini langkahnya mohon maaf saya potong. Iya, berarti ini secara tidak langsung Mas Khairul itu ada dua kemungkinan ya, terjerat karena memang ikut dalam pengedaran narkoba karena tadi informasi yang disampaikan oleh kuasa hukum ex Kasat Reskrim Narkoba ini, atau ikut terlibat dalam menggunakan narkoba ya. Yang paling detailnya saya harus menunggu Propam ya, biar teman-teman Propam khususnya Paminal bisa mengumumkan. Tapi yang pasti narkoba ini kan kerjanya berjejaring, ya nggak mungkin dia nggak berjejaring. Oleh karenanya jejaring ini harus ditelusurin, tidak hanya soal apakah Kapolres terlibat atau tidak terlibat. Yang juga penting adalah mereka sendiri, para pengedar narkoba juga harus dibongkar sehingga kasus yang sama tidak akan terjadi kepada siapapun. Oke, ini berbicara soal jejaring ini yang seperti Anda sampaikan, kita kan dulu pernah ingat dengan kasus Teddy Minahasa begitu. Ini menurut Anda jejaringnya ini hanya berhenti di Kapolres saja atau mungkin bisa meluas sampai ke yang lain? Saya kira kami tidak mau berandai-andai ya, biar teman-teman BNN yang juga bisa menjelaskan itu. Tapi saya kira dengan tindakan tegas kepada siapapun, ya termasuk kepada kepolisian yang menangani kasus narkoba itu juga penting, menunjukkan komitmen kita bersama memberantas narkoba. Dan kami selalu berkomunikasi dengan rekan-rekan kepolisian, baik Pak Kapolri maupun Pak Kadif Propam, untuk mengambil sikap tegas untuk ini. Dan ini dilaksanakan. Kan tidak ada misalnya dalam konteks sejarah kepolisian misalnya ya, bintang 2 terlibat narkoba langsung ditindak tegas sampai level Kapolres. Bahkan ada yang dituntut hukuman mati ya kan, karena memang dibongkar perilakunya dan sebagainya, sampai
ditemukan berbagai kejahatannya, dituntut pidana sampai tuntutan hukuman mati loh. Oke. Dan itu komitmen yang bagus dan komitmen yang tegas dari rekan-rekan kepolisian. Baik, kita nantikan ya langkah apa yang akan diambil Polri terkait dengan kasus ini. Terima kasih Komisioner Kompolnas Khairul Anam telah berbagi informasinya di Kompas Petang. Salam sehat. Salam